19.30 kurang lebih 1 jam untuk kebersamaan kita akan hadir untuk talk show ya boleh dikatakan spesial ataupun khusus lah ya. Dan tentunya talk show ini akan bersama ataupun menghadirkan untuk narasumbernya dari ya tentunya dari Komisioner Kabupaten Bangka. Ada Bapak Hori Ihsan SAP SHMH, yaitu sebagai Komisioner KPU Kabupaten Bangka. Segera disapa. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya. Oke. Kemudian berikutnya ada Komisioner KPID Kepulauan Bangka Belitung, ada Bapak Gutunubai SPD. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bang. Oke, sehat-sehat Bapak berdua ya. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak berdua di suasana terutama untuk kita masyarakat Indonesia yang akan mengadakan Pilkada tahun 2024. Baik, untuk Anda sahabat Sonora nantinya yang ingin bertanya, silakan bisa berpartisipasi melalui pesan WA di 0812 717 1011 0812 717 1011 seputar kesiapan KPU Bangka menjelang hari pemungutan suara. Seperti yang kita ketahui sahabat Sonora, untuk masyarakat Indonesia setelah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, lanjut untuk berikutnya masyarakat ataupun bangsa Indonesia akan melaksanakan pilkada, yaitu untuk memilih kepala daerahnya yang nanti akan berlangsung pada hari Rabu 27 November 2024. Salah satu yang turut berpartisipasi ya, yaitu Kabupaten Bangka, atau lebih tepatnya KPU Kabupaten Bangka. Di sini KPU Kabupaten Bangka tentunya banyak sekali tugasnya, di mana Kabupaten Bangka akan memilih untuk bupati dan wakil bupatinya. Tidak hanya bupati dan wakil bupatinya, tentunya nanti juga akan memilih untuk gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, kita ke Bapak Hoiri dulu pertanyaannya di kebersamaan kita untuk talk show kali ini. Baik, apa yang membuat Pilkada 2024 di Kabupaten Bangka menarik untuk dibahas Pak Hoiri? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bang. Jadi kenapa sih menarik Pilkada Bangka hari ini? Ini sebenarnya sama dengan pilkada-pilkada yang lain ya. Ya. Karena ini seluruh Indonesia, menariknya ya karena memang Bangka ini salah satu calon tunggal. Hanya tunggal Pak ya? Ya, kita calon tunggal yang memang berbeda dari beberapa kabupaten yang lain. Di Bangka ini, di bubble ini ada 3, Bangka, Pangkal Pinang sama Bangka Tengah, Bangka Selatan. Iya. Yang calon tunggalnya. Nah, hari ini menarik untuk dibahas yaitu karena kita ada calon tunggal. Ya, calon tunggal ini di Kabupaten Bangka hanya baru kali ini terjadi Pak ya? Ya, calon tunggal ya baru kali ini terjadi. Jadi memang sebelumnya tidak pernah terjadi ya? Iya, belum. Oke. Itu yang menarik untuk pemilihan di Kabupaten Bangka. Selain ada pemilihan untuk gubernur dan wagubnya ya Pak ya? Ya. Oke. Bagaimana untuk kondisi politiknya di Kabupaten Bangka Pak menjelang pilkada ini? Sejauh ini yang kami pantau untuk pilkada kali ini masih aman-aman saja, masih kondusif ya. Dan harapan kita juga tetap kondusif seperti ini. Ya. Mudah-mudahan dari sampai selesainya seluruh tahapan itu akan berjalan kondusif dan semua memahami dan ikut aturan-aturan yang memang sudah ditentukan dalam penyelenggaraan pilkada untuk di 2024 ini. Iya. Oke, mudah-mudahan selalu kondusif lah ya Pak. Amin. Harapan kita begitu. Kemudian berikutnya ya, bisa disampaikan ataupun dijelaskan sedikit tentang paslon tunggal ini apa gitu Pak ya, dan akankah berdampak kepada masyarakat yang akan melaksanakan ataupun untuk partisipasi masyarakat dalam memilih di Pilkada Kabupaten Bangka ini Pak? Karena tidak hanya memilih pemimpin mereka, juga memilih pemimpin untuk Bangka Belitung juga kan Pak? Iya. Calon tunggal hari ini ya memang seperti saya sampaikan di tiap kali saya ada pertemuan, kemudian ada talk show dan segala macam, dan saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa calon tunggal kali ini yang
masyarakat sendiri banyak yang kurang memahami, ya, masyarakat sendiri banyak kurang memahami tentang apa itu calon tunggal dan bagaimana pemilihannya nanti, kan begitu. Nah, hari ini juga sebenarnya apakah ini berpengaruh terhadap partisipasi karena kondisi calon tunggal hari ini? Tentunya itu sangat berpengaruh. Tapi ini tidak mengurangi semangat dan upaya KPU dalam peningkatan partisipasi. Calon tunggal sebenarnya bukan menjadi alasan untuk orang tidak mau memilih, orang partisipasi itu turun atau naik atau apa gitu kan. Ini tergantung dari upaya yang mungkin bisa kami lakukan hari ini. Dan sampai dengan hari ini dan sampai dengan hari pemungutan suara nanti, KPU akan tetap melakukan upaya-upaya tentang pemahaman pilkada. Dan pilkada kali ini walaupun kita hanya ada satu calon tunggal di bupatinya, tetapi jangan lupa juga kita punya ada pemilihan yang lain, itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, gubernur dan wakil gubernur itu ada dua calon. Nah, ini yang sebenarnya kami sebenarnya dari sisi KPU itu optimis untuk partisipasi itu tetap pada angka yang sudah ditargetkan 78% ya, mungkin ditargetkan begitu. Tapi balik lagi soal kembali kepada masyarakat hari ini. Kesadaran itu yang kami harapkan dari masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Calon tunggal bukan berarti hal yang kita tidak tidak mau datang ke TPS. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan talkshow ini, bahwa masyarakat di Kabupaten Bangka khususnya jangan tidak datang ke TPS, karena ini penting, menyangkut dengan masa depan di Kabupaten Bangka sendiri, kemana arah ke depannya selanjutnya itu tergantung dari kita hari ini dalam partisipasi politik kita. Dan peran serta masyarakat untuk hari ini tentunya sangat diharapkan dalam upaya peningkatan partisipasi itu. Iya. Kurang lebih begitu, Bang. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, berikutnya langkah-langkah yang sedang dilakukan KPU Bangka untuk memastikan persiapan pemungutan suara Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, Pak. Oke, persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan yang tentunya sampai dengan hari ini KPU sudah mempersiapkan berbagai tahapan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam PKPU itu. Dan dari setiap tahapan itu yang sudah berjalan hari ini tentunya tahapan kampanye yang memang hari ini dilakukan oleh pasangan calon ya di daerah yang ada di Kabupaten Bangka tentunya. Kemudian dari upaya yang lain hari ini kita juga lagi mempersiapkan dari sisi SDM. Ini saya ingin meyakinkan dulu kepada seluruh pihak bahwa secara personil kami hari ini itu sudah siap untuk menjalankan tugas sampai dengan hari pemungutan suara nanti. Kalau dalam hal di tingkat PPK, PPS itu memang sudah lama kami bentuk, dan beberapa waktu yang lalu tanggal 7 November kemarin itu kami sudah melakukan pelantikan anggota KPPS ya, itu yang bertugas di TPS. Nah, personil kami dari sisi SDM itu juga sudah disiapkan. Kemudian pembekalan juga sudah dilakukan dari hal-hal upaya-upaya yang persiapan-persiapan itu tentunya KPU mempersiapkan itu dari sisi SDM dulu sudah disiapkan. Kemudian dari sisi logistik yang hari ini juga masih berjalan, persiapan logistik, surat suara, kemudian kotak suara dan lain-lainnya itu sedang kita persiapkan. Dan di gudang KPU juga sudah selesai, pelipatannya juga sudah selesai, tinggal pendistribusiannya nanti. Kapan harus kita distribusikan kan begitu. Nah, ini yang akan kami lakukan sekitar H-2 untuk pelaksanaan itu nanti. Kemudian dari sisi logistik, kemudian dari sisi kesiapan-kesiapan lain, dan kami juga sedang mempersiapkan untuk dalam hal pemungutan suara nanti dari sisi personil PAM TPS-nya. Kemudian dari hal-hal lain yang harus kami persiapkan secara ketentuan itu sudah kami persiapkan secara matang. Hanya saja yang hari ini yang kami harus menjadi perhatian adalah
bagaimana kami mengupayakan keseluruhan yang kita yang harus persiapkan, tetapi yang paling penting adalah upaya peningkatan partisipasi ini. Iya, iya. Balik-balik lagi dalam upaya segimanapun kami mengupayakan nanti persiapan sudah matang, Iya. persiapan sudah mungkin bisa nyampe 100%, 110%, 200% kami siapkan Iya. persiapan itu, tetapi peran serta masyarakat ini yang kurang mungkin. Ini yang kami perlu menjadi perhatian kami kepada seluruh masyarakat. Kami KPU dalam hal penyelenggara itu sudah siap seluruhannya, lagi berproses itu, dan kami pastikan itu akan siap 100% Yes. sampai dengan hari H. Tapi jangan lupa juga untuk seluruh pendengar, khususnya yang ada di Kabupaten Bangka, itu untuk tetap datang ke TPS. Iya. Segimanapun kami mempersiapkan, tapi tanpa partisipasi dari pemilih, itu tidak akan bisa itu dianggap baik dan maksimal. Iya. Gitu. Jadi tentunya peran serta masyarakat dalam memilih ini harus menjadi salah satu tolak ukur penilaian bahwa keberhasilan pilkada hari ini, pemilihan hari ini, selain dari sisi penyelenggaranya, tentunya ada masyarakat yang memang harus ikut berpartisipasi. Iya, Jadi semua unsur-unsur ini terlibat. Kemudian dari sisi pemerintah daerah juga terlibat dalam upaya itu, sehingga dalam unsur-unsur ini sudah terlibat, ujung-ujungnya yang kita harapkan bahwa pilkada kita berhasil, pilkada partisipasinya tinggi, pilkada berjalan kondusif, itu semua bisa kita raih bersama, dan kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Itu saja. Oke, baik. Tapi tetap ya teman-teman KPU Bangka ini tetap ada kerjasamanya dengan teman-teman dari KPU Provinsi Babel, Pak ya? Siap. Ya. Itu tetap. Ya. Jadi karena memang secara hierarki hari ini kita juga secara hierarki ya, kelembagaan itu dari KPU RI memerintahkan KPU provinsi, kemudian ke kami juga ke kabupaten, kemudian secara berjenjang kami ke PPK yang ada di kecamatan, kemudian di di desa gitu. Iya, iya. Nah, selain dari secara hierarki kelembagaan, kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Contohnya hari ini juga kami intens berkomunikasi dengan KPID Babel salah satunya. Ini terkait dengan kontrol-kontrol yang kami harus lakukan, Iya. yang memang dalam urusan penyiaran. Ini contoh kemarin itu kami dalam hal pengiklanan, beriklan di Media. ya, di radio salah satunya, Iya. dan di media cetak. Iya. Nah, salah satu yang mungkin yang harus menjadi perhatian, dan kami juga sudah mendapatkan bukan warning juga, tapi Ada, Pak ya? bukan warning, tapi dari sisi koridor ya. Oh. Koridor yang harus menjadi perhatian. Beberapa kali kami koordinasi kepada KPID Babel terkait dengan itu. KPU Bangka bukan lupa gitu, Pak, koordinasi dengan KPID. Oh enggak, Enggak ya? kalau kami tetap kami lakukan koordinasi itu. Iya. Dan kami berjalan dengan baik hari ini secara komunikasi. Dan contoh hari ini adalah talkshow kita hari Iya. ini juga kami bersama KPID Babel, ini salah satu bentuk upaya ya, Yes. yang kami tentunya dalam urusan kelembagaan, Iya. tidak hanya urusan KPU, tapi ini ada urusan lembaga-lembaga terkait. Salah satunya adalah KPID Babel. Dan ke lembaga-lembaga yang lainnya juga itu menjadi perhatian kami juga, yang tentunya bisa kami pertanggungjawabkan secara kelembagaan, kalau lebih begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, lah kita karena sudah ngomong tadi ada KPID yang turut berpartisipasi juga untuk pelaksanaan pilkada kita ini. Kita ke Kori, Pak Ubay ya. Oke, bagaimana dari KPID-nya Pak Ubay, tanggapannya dari KPI tentang iklan kampanye yang ada di Kabupaten Bangka? Apakah KPID sendiri yang membuat iklannya atau bagaimana, Bapak? Baik, kalau dari sisi kami ya, kami di KPID selaku bidang pengawas isi siaran. Oh, pengawasan dalam konteks ini ya memang berurusan terkait masalah iklan-iklan yang ada. Iya. Karena dengan iklan yang baik, iklan yang tidak melanggar daripada aturan kita,
ada yang namanya P3 SPS istilahnya, Ya. pedoman perilaku penyiaran dan standar program siarannya. Dan di P3 SPS itu kita diatur istilahnya konten-konten yang akan hadir di ruang dengar kita. Hanya mengatur Bapak ya, bukan membuat. Iya, mengatur. Mengatur ya. Kalau yang membuat ya lagi-lagi kembali kepada radionya masing-masing. Oh gitu. Lembaga penyiarannya masing-masing, Oh, bukan iya. kita. Atau kontennya itu dari yang mau mengiklan. Seperti itu. Iya, iya. Tapi kami KPID dalam konteks ini hanya sekedar mengawasi iklan yang sudah terbit. Siaran yang sudah terbit. Tapi sebelumnya ada diinformasikan dulu ke lembaga tersebut. Gitu Pak ya. Sejauh ini sih kami bidang pengawasan hanya sekedar mengawasi yang sedang berlangsung, bukan sebelum ya. Bukan sebelum. Bukan sebelum. Sesuai dengan PKPU Pak ya. Sesuai dengan PKPI kami. Oke. Kalau di sana ada PKPU, kami PKPI, Pak. Oh iya. Heeh. Nah, dalam konteks ini kami juga dalam urusan pilkada serentak ini memang kami juga sudah diatur, ada PKPI kami nomor 6 itu tahun 2016 terkait masalah siaran iklan kampanye, apa yang harus diatur dalam iklan kampanye. Salah satunya ya lagi-lagi bagaimana iklan-iklan yang ada tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di koridor ruang dengar kita. Yang tidak boleh ada unsur saranya. Yes. Tidak boleh merendahkan golongan, tidak boleh merendahkan agama satu sama lainnya, tidak boleh menyinggung personal pribadinya. Iya. Dan itu semuanya sudah diatur, sehingga tujuannya aturan itu kan untuk menuju pilkada damai. Nah, dengan ruang dengar kita sudah netral dengan apa yang sudah diatur, harapan kita bisa mengawal pilkada ini menjadi pilkada damai di ruang dengar kita semuanya. Oke. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Baik, nanti akan kita lanjut lagi untuk Bapak Hoiri dan juga Bapak Huda ya, Pak ya. Pak Ubay ya, aduh. Wah, kita nama kita diganti-ganti. tapi tidak sampai tidak mensukseskan untuk pilkada lah Pak ya. Siap. Oke, baik Atur sahabat aja, Sonora, Pak. nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrolnya, banyak yang akan kita bersama. Dan nanti untuk Anda sahabat Sonora yang ingin berpartisipasi, terutama untuk pendengar Sonora yang ada di Kabupaten Bangka, silahkan ya, ingin bertanya-tanya, Pak, saya belum ada nih formulirnya, gimana kerja KPU Bangka? Boleh ya, silakan bisa disampaikan melalui pesan WA ya, terutama untuk pendengar yang ada di Kabupaten Bangka. Silakan bisa berpartisipasi melalui pesan WA di 0812 717 1011 0812 717 1011. Tetaplah bersama Sonora FM. Tepat jam 17 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU, tempat kita menyelenggarakan pemilu. Assalamualaikum masyarakat bersatu. Tanggal 27 ke TPS pilih nomor 1. Saya Haji Mulkan SHMH, calon Bupati Bangka. Saya Ramadian, calon Wakil Bupati Bangka. Ayo seluruh masyarakat Kabupaten Bangka, kita ramai-ramai ke TPS. Gunakan hak suara kita, jangan golput. Jangan lupa tanggal 27 November. Yo, kita pilih sesuai hati nurani. Kita ingat pilihan Anda menentukan masa depan kita 5 tahun ke depan.
Saat pilkada ada Bawaslu. Tugasnya mengawasi paslon dengan teliti. Ke TPS jangan lupa bismillah dulu. Menang kalah mapan tetap di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. F1 Barbershop, barbersnya lelaki beken. Halo Sobat Ganteng Bangka, sudah siapkan 2024 jadi tahunnya AI? Kecerdasan buatan akan berperan dalam banyak hal, tapi kamu para Sobat Ganteng, kamu lelaki tangguh. Semakin diandalkan menjadi human intelligence terbaik buat orang tersayang di sekitarmu. So, Sobat Ganteng Bangka, jangan biarkan kamu dilibas perkembangan zaman ya. Selalu ingat, treat yourself better. Berikan apresiasi atas setiap kerja kerasmu, perbarui penampilanmu. Dan jangan lupa, penting rapikan gaya rambutmu secara teratur. Ngomongin gaya rambut, masih banyak loh Sobat Ganteng yang frekuensi haircutnya cuma 2 bulan sekali. Zaman now apa cukup? Yuk Sobat Ganteng, nggak lagi pakai acara males ke barber. Karena F1, barbershop terbaik di Pulau Bangka, telah hadir di sini. Nikmati layanan istimewa F1, lengkap dengan garansi perbaikan dan tempat tunggu lapang berkelas. Hanya dengan Rp50.000 saja, kamu sudah dapatkan gunting, tonik, pijat kepala, handuk panas, dan styling pomade. Kunjungi premium outlet kami, berlokasi di Jalan Koba, di depan toko Suwandi Elektronik, dan outlet kedua, berlokasi di lampu merah Jalan Mentok, sebelah kantor TX Travel. F1 buka setiap hari, termasuk tanggal merah, dari jam 9.30 pagi sampai jam 9.15 malam. Spesial buat kamu, Sobat Ganteng. F1 Barbershop, bikin kamu tampan, berkelas. Say, Say. Ôi Say, Pemilu lah deket, bingung kok nemen milih siapa bo? kau sama lah Say. Mana hidup makin sarung. Acara konser Dek Suwa. Pegawai TI kena razia terus. Bingung kok nak lanjut aku perubahan. Ku ge bingung, Say. Bingung Pradia nak milih bupati ke wakil bupati ne. Pilihlah brother bersama Adet dan Erlan. Benarlah Bang Adet. Pilihlah nomor 2 untuk Bangka Tengah lebih baik dan pembangunan merata. Halo brother, tolong bantu kami untuk membangun dan mengembangkan Bangka Tengah. Coblos nomor 2 pada tanggal 27 November tahun 2024. Pilih pakai hati nurani untuk menuju perubahan Bangka Tengah yang baru dan lebih baik. Iklan ini difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah. Sonora FM. Ya, 101,1 Radio Sonora Bangka. Lanjut lagi untuk kebersamaan kita. Saat ini masih kita bersama di talkshow spesial bersama KPU Bangka dan juga dari KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita membahas mengenai kesiapan KPU Bangka jelang Pilkada 2024. Kami nantikan untuk Anda sahabat Sonora, terutama yang ada pendengar yang ada di seputaran Kabupaten Bangka dan sekitarnya, yang punya pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan berpartisipasi melalui pesan WA di 0812 717 1011 0812 717 1011. Oke, coba lagi ke Bapak Gutu Nubai atau Pak Ubay, selaku dari Komisioner KPID Kepulauan Bangka Belitung. Ini sejauh mana Pak pengawasan yang sudah dilakukan teman-teman dari KPID? Sudahkah ada ditemukan pelanggaran, dan KPID ini untuk membantu teman-teman KPU Bangka, terutama di KPU Bangka, supaya masyarakat berpartisipasi untuk memilih, apakah juga ada hal yang lain dilakukan oleh KPID, Pak? Jadi memang jauh dari sebelum tahapan yang ada, kami KPID sudah menyurati, kami sudah membuat edaran ke kawan-kawan KPU se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar dapat memaksimalkan ruang dengar kita, salah satunya radio dan televisi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu bagaimana kita pengen partisipasi daripada KPU terkait
kawan-kawan lembaga penyiaran agar dilibatkan. Agar dilibatkan bukan hanya di menjelang pemungutan seperti ini, menjelang iklan yang ada, tapi jauh sebelum ini, awal-awal tahapannya kemarin KPID sudah mendorong kawan-kawan lembaga penyiaran, dan kami pun sudah mengumpulkan kawan-kawan lembaga penyiaran di kantor kita, dan bersama kawan-kawan KPU juga yang saat itu hadir, sehingga ini adalah wujud daripada implementasi KPID kepada lembaga penyiaran untuk menjembatani KPU dan lembaga penyiaran kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti itu. Sudah ada temuan belum, Pak? Nah, terkait temuan, alhamdulillah sampai hari ini kondusif, Pak. Kondusif dengan yang sangat luar biasanya dengan kita melakukan sekolah P3 SPS itu, Pak. Dengan kita lakukan sekolah P3 SPS itu kepada penyiar-penyiar kita, sehingga penyiar-penyiar kita paham mana yang boleh diputar dalam ruang siar kita, mana yang tidak boleh. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah belum ada temuan dan masih kondusif saja. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ubay. Kemudian kita berlanjut ke Bapak Hoiri ya. Untuk berikutnya, tentunya ada kendala nih Pak yang akan dilakukan teman-teman KPU Bangka untuk mensukseskan dari penyelenggaraan Pilkada 2024, terutama yang ada di Kabupaten Bangka. Kendala yang dihadapi tentunya dalam proses pendataan pemilih. Nah, dari teman-teman KPU ini memastikan semua warga bisa dapat menggunakan hak pilihnya, Pak. KPU sendiri ketika melakukan pendataan, kami juga sudah membentuk Pantarlih, kemudian ada dalam upaya pendataan itu tentunya ada beberapa kendala yang memang kami hadapi. Tim-tim kami yang ada di lapangan ketika melakukan pemutakhiran data itu ada beberapa warga yang mungkin tidak bisa ditemui, kan kurang lebih begitu, tidak ada lagi di tempat, kemudian hal-hal lain yang mungkin terkendala. Tetapi sejauh ini dan sampai dengan hari ini seluruh kendala itu sudah teratasi semua, dan tentunya DPT juga sudah ditetapkan, kan begitu. Nah, jumlah dari sisi DPT ini juga kami sudah mengupayakan itu untuk bisa mengakomodir seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Bangka yang memang sudah memenuhi syarat dan berhak untuk memilih. Tentunya itu masuk dalam DPT, termasuk orang-orang yang hari ini masih sebagai warga binaan yang ada di lapas. Itu juga harus menjadi pendataan kami, kan. Orang-orang ini yang memang seluruhnya itu hampir semua memiliki hak untuk memilih, tentunya kalau berada di wilayah Kabupaten Bangka ataupun di Bangka Belitung. Kalau di Bangka Belitung tentunya itu soal pemilihan gubernur. Nah, ini yang sudah kami lakukan dalam proses pendataan itu. Tinggal dari sisi masyarakat sendiri, ketika memang sudah terdaftar dalam DPT, itu sudah memiliki hak untuk memilih. Tentunya untuk di hari H nanti tentunya harus sudah tahu di mana posisi TPS-nya dan lain-lainnya, kan begitu. Jadi sehingga mempermudah untuk masyarakat untuk bisa datang ke TPS, kurang lebih begitu. Iya. Bagaimana dengan yang sakit? Bagaimana yang mereka yang cacat, Pak? Untuk yang sakit sampai dengan hari ini yang kami, karena gini, prinsipnya adalah KPU itu bersifat ketika pada hari H itu TPS itu memang sudah ada di situ ya. Ketika memang ada kondisi orang yang memang sakit, yang memang memiliki niat untuk memilih, tetap harus bisa datang ke TPS. Karena ini terbatas, kita punya personil itu hanya 7 yang bertugas di dalam TPS. Nah, itu sudah diambil sumpahnya untuk menjalankan tugas itu. Tetapi ketika hanya untuk mengakomodir orang yang mungkin lagi sakit, sampai dengan hari ini mungkin ketentuannya juga saya perlu sampaikan, orang yang sakit di rumah itu tidak bisa kita bawakan surat suaranya ke rumah, kemudian kita tidak sampai ke situ.
Jadi kita berharap itu adalah peran aktif dari masyarakat untuk bisa datang ke TPS. Karena yang perlu kami sampaikan, masyarakat harus datang ke TPS untuk mencoblos, untuk menggunakan hak pilihnya. Ketika dalam kondisi sakit yang mungkin masih bisa datang ke TPS, harapannya karena memang berniat untuk menyukseskan pilkada hari ini, tetap harus datang, ya kita apresiasi itu. Tetapi ketika memang dalam kondisi yang memang tidak bisa untuk datang ke TPS, kita tidak bisa paksakan karena pemilu itu bukan berupa paksaan ya. Ini sebuah hal dari kesadaran sebenarnya. Tidak ada bahasa mewajibkan gitu, mewajibkan orang untuk datang. Tetapi ini sebuah hak dan kewajiban yang memang harus yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian ada nilai kesadaran. Itu yang perlu kita tekankan. Nilai kesadaran dari setiap orang, setiap warga negara, setiap warga masyarakat untuk bisa datang ke TPS untuk memilih. Nah, itu yang dibutuhkan kesadaran itu. Itu yang upaya yang kita harus berikan pemahaman itu kepada masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi. Saya selalu sampaikan ini soal bagaimana kami mengupayakan partisipasi itu, bagaimana masyarakat untuk bisa datang ke TPS. Itu yang selalu kami sampaikan dalam setiap momen, dalam setiap kesempatan ketika kami bertemu dengan siapapun orangnya yang mungkin yang sudah memiliki hak pilih harus datang ke TPS, kurang lebih begitu. Termasuk teman-teman disabilitas juga, Pak? Iya, disabilitas juga begitu. Jadi itu termasuk akses ya, akses yang kami berikan itu kepada disabilitas itu juga sudah harus menjadi perhatian dari KPU untuk mempermudah akses itu, mengutamakan kaum disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Jadi kan ini salah satu kriteria untuk pembuatan TPS adalah ramah terhadap disabilitas, gitu ya. Akses yang mungkin mudah dijangkau, akses yang mungkin yang mudah dilewati oleh kaum disabilitas kan begitu. Jadi akses ini yang harus menjadi perhatian kami penyelenggara dalam pembuatan TPS nanti. Kurang lebih begitu dia. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ini untuk persiapan TPS di Kabupaten Bangka, Pak. Sebagaimana sejauh ini persiapan TPS-nya dan ada berapa banyak sih jumlah TPS yang ada di Kabupaten Bangka, Pak? Ya, TPS yang ditetapkan itu ada 455 TPS. Banyak juga ya. Lumayan banyak. Ini tapi jumlahnya ini tidak sebanyak yang pemilu kemarin. Karena kalau pemilu kemarin itu 911 TPS di Kabupaten Bangka. Ini jauh berkurang. Ya, ini jauh berkurang dari jumlah TPS yang dibandingkan dengan pemilu ini karena satu TPS itu jumlah pemilihnya dalam DPT-nya itu di setiap TPS itu 600 maksimal. Makanya dia berkurang dari jumlah TPS di pemilu kemarin. Sejauh ini persiapan juga masih untuk persiapan TPS yang jelas kami sudah menyampaikan itu dalam BIMTEK kami kepada kawan-kawan penyelenggara yang ada di tingkat KPPS. Tentunya dalam mempersiapkan TPS yang harus dipersiapkan, tempatnya juga sudah ditentukan oleh kami. Kemudian hal-hal lain dalam yang dibutuhkan nanti sudah kami sampaikan kepada kawan-kawan KPPS kami untuk dipersiapkan. Tinggal soal anggaran juga sudah kami siapkan. Tinggal pelaksanaannya nanti untuk pembangunan TPS itu akan kami sampaikan langsung kepada kawan-kawan yang ada di TPS masing-masing. Iya, oke. Selanjutnya, Pak, kalau dari kesiapan untuk teman-teman dari KPPS-nya bagaimana, Pak? Ada berapa banyak sih KPPS yang dilibatkan di Kabupaten Bangka, Pak? Ya, kalau jumlah KPPS sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan aturannya itu adalah satu TPS itu ada 7. Ya kan? Itu ada 7. Berarti kalau kita kalikan jumlah di TPS kita kemarin merekrut lumayan berapa ribu TPS ya, 7 kali 455. Itu jumlah orang yang harus kami rekrut. Dan hari ini semua sudah terbentuk dan sudah siap semua. Dari sisi KPPS seperti yang saya jelaskan di awal bahwa
KPPS kami sudah secara SDM kami sudah siapkan. Ya, secara penganggaran juga sudah kami siapkan. Tinggal kita action saja nanti di persiapan untuk menjelang hari H pemungutan suara nanti. Oke. Baik. Terima kasih. Oke, nanti kita lanjut kembali sahabat sonora untuk perbincangan kita atau obrolan kita di kesempatan sore hari ini bersama KPU Bangka dan juga KPI di Provinsi Bangka Belitung. Dan kami juga ajak Anda pendengar sonora terutama yang ada di seputaran Kabupaten Bangka yang ingin bertanya ataupun ada hal-hal yang lainnya yang ingin disampaikan, silakan bisa disampaikan melalui pesan WA di 0812 717 1011. 0812 717 1011. Tetap di Sonora FM. Oke gas bubble beramal kita gas tabrak masuk beramal mau masuk Erzaldi Yuri nomor 1 memang paling masuk wujudkan pesta demokrasi damai dan sejuk bakti untuk negeri yo pilih Erzaldi Yuri Yos Pradi tanggal 27 November jangan lupa datang ke TPS pilih Erzaldi Yuri untuk pembangunan berkelanjutan. Oke gas bubble beramal kita gas. Iklan kampanye ini difasilitasi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apakah Anda CPMI, calon pekerja migran Indonesia, atau calon TKW yang sedang mencari pekerjaan di luar negeri? Kami, PT Anur Jaya, hadir untuk memberikan solusi bagi Anda yang ingin bekerja di Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Kami adalah agen resmi dan terdaftar yang siap membantu Anda. Kami adalah satu-satunya perusahaan P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di Bangka Belitung. Kami adalah agen yang terdaftar secara sah di Indonesia, memastikan keamanan dan kenyamanan Anda dalam bekerja di luar negeri. Kami memiliki cabang di Subang, Bangka Belitung, Bali, Manado, Singkawang, NTT. Kami memberikan pendampingan penuh mulai dari proses pendaftaran, keberangkatan hingga selama Anda bekerja. Untuk biaya proses dari keberangkatan sampai negara tujuan tidak mengeluarkan biaya Rp1 pun. Dengan pengalaman kami memfasilitasi penempatan di negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong yang memiliki permintaan tinggi untuk tenaga kerja wanita. Sistem kerja kontrak selama 2-3 tahun. Untuk update pekerjaan bisa dilihat pada Instagram @sinibantu.jobs dan @sinibantu_bubble. Jangan ragu lagi, bergabunglah dengan PT Anur Jaya sekarang juga. Dan raih kesempatan bekerja di luar negeri dengan aman dan terjamin. Kantor Cabang Bangka Belitung beralamat di Jalan Sisingamangaraja, nomor 186 Gang Jerapah, Sungai Liat, Bangka. Untuk lebih lanjut bisa menghubungi kontak person 0817 0364 0111 dengan Budiman atau Acil. Ringem laku. Apa kisah nih? Lah sekapot anakku ngirim lamaran begawe, agi lah dek lolos administrasi ya. Anak lulusan apa? SMK se, barulah tamat tahun tadi. Cube pon ku tengok berkas-berkas. Niha, surat lamaran ijazah akte KTP kartu keluarga lengkap pokok. Dok, say Kateki anak kilah tamat SMK. Ngapa di kakak nih agi tamat SD atau sederajat? Lingahku. Dek terkenang aben ku di ngerubah data nih ke Dinas Dukcapil. Kan salah dek lolos administrasi. Dek sinkron rupa data. Gila pon cepet melapor ke Dinas Dukcapil. Gawat mun gale-gale orang lingah model kini. Urang lah tamat SMA, agi tamat SD sederajat di kakak nih. Urang lah mati nih, agi hidup karena dek pakai lapor. Golongan darah kipade dek tahu padahal kita tahu.
dek valid data kependudukan kita. Ya pun, kantiku ke Dinas Dukcapil. Ku nak ngerubah pendidikan anak-anakku. Sekalian nih nak ngerubah golongan darah kami. Dulu kan ku dek tahu apa golongan darah kami. Kini lah tahu lah. Langsung deh kami periksa. Oke deh, cus berangkat Besti. Jangan lupa, laporkan setiap peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, data golongan darah maupun perubahan data karena data pendidikan dan pekerjaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan alamat kartu keluarga Anda. Pelaporan peristiwa kependudukan sesuai dengan kondisi terkini, mewujudkan data kependudukan yang akurat untuk kebijakan pembangunan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang. Sonora FM. Ya, 101,1 Radio Sonora masih temani Anda masih di talkshow spesial bersama KPU Kabupaten Bangka dan juga KPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan masih ada kesempatan untuk Anda, sahabat Sonora ataupun pendengar Sonora terutama yang ada di Kabupaten Bangka yang ingin bergabung, ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan bisa melalui pesan WA di 0812 717 1011 0812 717 1011. Oke, kita ke Pak Hori. Ini Pak Hori, bagaimana cara masyarakat untuk mengetahui DPT atau mendaftar sebagai pemilih dan pemilih jika namanya belum terdaftar, Pak? Untuk pendengar, sebenarnya kalau hari ini sampai dengan hari ini untuk DPT itu sudah keluar dan memang sudah terdaftar. Tapi kalau memang masih belum terdaftar tuh bisa langsung ke TPS. Ke PPS ya, langsung menginfokan itu ke PPS dan itu bisa disampaikan langsung diteruskan nanti oleh kawan-kawan kami ke KPU. Kemudian bagi yang sudah terdaftar, ini kan sudah mau mendekati hari H. Yes. H-6 itu KPU itu sudah akan menyampaikan C pemberitahuan. Kalau C pemberitahuan tuh kalau dulu namanya C6 formulir C6 atau C pemberitahuan atau orang nyebutnya umumnya itu undangan. Tapi yang kalau kita dari sisi penyelenggara itu adalah C pemberitahuan. Nah, di situ tertera info tentang yang bersangkutan itu pemilih itu berada di TPS mana. Ya, itu makanya itu disebutnya C pemberitahuan. Nah, itu akan disampaikan H-6 sampai dengan H-3 sebelum pemilihan. Kalau seandainya ada masyarakat yang sampai dengan H-3 itu belum mendapatkan C pemberitahuan itu atau C6 atau undangan untuk memilih, itu bisa langsung menginfokan kepada kawan-kawan KPPS kami, petugas yang ada di TPS terdekat yang memang diinfokan. Kemudian bisa langsung ke PPS juga kalau memang tidak tahu siapa petugasnya yang ada di TPS itu, ke KPPS-nya bisa langsung datang ke PPS melalui yang ada di kantor desa masing-masing. Tapi kalaupun memang itu tidak diketahui, nah ini masyarakat juga jangan pernah berpikir bahwa saya tidak dapat C pemberitahuan, berarti saya tidak diundang, berarti saya tidak harus datang ke TPS. Ini yang jadi salah persepsi. Jangan cacat budu, Pak. Ya, jangan ada pemahaman begitu. Saya tidak dapat C pemberitahuan, berarti saya tidak mau datang ke TPS, berarti tidak diundang, tidak diberitahukan. Nah ini harusnya saya ingin menyampaikan itu masyarakat bahwa ketika tidak mendapatkan C pemberitahuan boleh cek di portal KPU RI.
Itu ada di info pemilu, boleh dicek di Google, lihat itu di sana, itu ada info pemilu. Yes. Diklik itu masuk ke portal KPU, di situ ada banyak menu. Salah satunya adalah cek DPT online. Nah, di situ masuk di klik cek DPT online itu, nah itu akan diminta nanti info nomor NIK-nya. Ketik saja nomor NIK-nya di situ. Kemudian setelah dimasuk ke nomor NIK, kemudian ada lagi diminta masukkan nomor handphone, nomor HP. Karena kenapa diminta itu, diklik saja, diketik saja nomor handphonenya, pertama untuk nomor NIK-nya diketik, kemudian langkah selanjutnya diklik ada diminta untuk nomor telepon, nomor HP, diklik lagi, setelah diklik lagi, nanti ada ada angka yang dikirim lewat WA, pesan WhatsApp. Itu dimasukkan angka itu, ada 5 digit kalau tidak salah, 5 angka dimasukkan. Nah, di situ akan tertera. Nah, tertera di situ yang bersangkutan dengan nomor NIK-nya berada di TPS mana, di kelurahan mana, di TPS mana. Itu akurat. Itu bisa dilihat di situ. Jadi kalau seandainya nanti ada yang tidak mendapatkan info mengenai si pemberitahuan itu, boleh dicek DPT online, dicek di sana. Nanti akan terlihat di situ yang bersangkutan itu berada di TPS mana. Nah, kurang lebih dia begitu. Jadi jangan pernah berpikir, untuk seluruh masyarakat dan pendengar, bahwa jangan pernah berpikir saya tidak mau datang ke TPS karena saya tidak dapat pemberitahuan. Tidak dapat pemberitahuan itu bukan berarti tidak diundang. Jangan sampai berpikir begitu. Kurang lebih begitu ya. Oke. Kalaupun belum ada namanya, Pak, masyarakat saking senengnya lah gitu, Pak. Pas hari pencoblosan dia datang. Itu bagaimana, Pak? Ya, pastikan ketika memang dia tidak tahu namanya di mana dan segala macam, tidak dapat, kemudian pengen nyoblos, pengen datang, ya tetap harus datang ke TPS terdekat. Dia domisilinya di mana? Dia sesuai dengan KTP, ya. Misalkan dia KTP. Setidaknya dia bawa KTP, Pak, ya? Iya, harus itu. Identitas diri itu harus. Oke. Jadi harus datang dengan membawa KTP yang asli, langsung dibawa ke TPS terdekat, nanti akan diarahkan. Kalau seandainya memang yang bersangkutan itu berada di TPS itu, dicek, nanti petugas juga akan mengecek itu namanya yang sesuai dengan ada KTP. Kalau tidak ada di TPS itu, petugas kami akan mengecek, tetap cek di DPT online. Nah, begitu sudah ada dicek, ternyata Bapak berada di TPS 2 misalkan begitu. Dia datang ke TPS 1 misalkan. Yes. Ternyata Bapak di TPS-nya terdaftar di TPS 2. Petugas kami akan mengarahkan ke sana dengan bawa KTP, udah tinggal ditunjukkan berada di TPS itu. Begitu. Jadi yang begitu sudah kami sampaikan kepada petugas kami ketika memang orang tidak ada pemberitahuannya, kemudian datang ke TPS, kemudian dicek tidak ada di daftar DPT yang ada di TPS itu, akan dicek di TPS mana. Petugas kami yang mengecek akan diarahkan nanti. Bapak berada di TPS 2 misalkan begitu. Silakan coblos di sana, Pak. Petugas kami standby di sana. Udah, tinggal datang ke TPS, coblos. Udah begitu dia. Harus ke situ, Pak, ya? Iya, dia terdaftar di TPS mana yang dia harus. Misalnya ada masyarakat yang kayak gini. Aduh, saya jauh lagi, Pak, mau ke sana gitu kan. Enggak bisa. Gitu ya? Enggak bisa. Dia tetap harus mencoblos di mana dia terdaftar. Gitu. Dia harus mencoblos di mana dia terdaftar. Iya. Oke, kita menyapa dulu pendengar, Pak. Ini ada yang di Batu Rusa. Gini, misalnya mau ngurus DPTB itu gimana ya caranya? Itu misal antar kelurahan, apakah perlu pindah memilih? Iya. Ini dalam alasan apa pindah memilihnya? Begini. Jadi kalau ini itu tetap harus diketahui, Pak, ya. Misalnya dia pindah rumah gitu, Pak. Ya, itu harus. Jadi ada pemilih orang yang hari ini sudah dia terdaftar di Batu Rusa misalkan dia terdaftar di Batu Rusa. Pindah ke Petaling. Iya. Ya kan? Terus itu bagaimana nanti dia memilih? Apakah harus saya pulang ke Batu Rusa? Enggak. Itu bisa nanti dilaporkan saja itu nanti bahwa yang bersangkutan itu sudah pindah, kemudian
tinggal disesuaikan nanti oleh petugas kami di KPU, disampaikan ke KPU juga, akan diarahkan nanti dia pindah ke TPS yang ada di situ, terdata di mana. Itu nanti masuknya di DTP-TB. Nah, beda cerita dengan orang-orang yang pada hari itu mendapatkan tugas di daerah mana, misalkan dia orang orang Bangka Tengah atau Bangka Barat lah, yang jauh lah ya, Bangka Selatan mungkin, Selatan. Kemudian dia mendapatkan tugas ke Bangka Induk, kan kurang lebih begitu. Kemudian bagaimana dia untuk bisa memilih? Harusnya dia dipastikan bahwa yang bersangkutan itu mengurus untuk pindah memilih dari tempat asal ke wilayah yang ada di tempat dia ditugaskan dengan menyampaikan surat tugas dan lain-lainnya. Gitu. Jadi nah di kami juga kami sedang mempersiapkan itu. Kalau seandainya ada petugas kita yang kalau seandainya ada yang bertugas daerah begitu dari luar, kemudian masuk dia ke daerah yang ada di Bangka, tapi dia dapat surat suara apa, kan gitu. Surat suara yang dia dapat adalah cuma satu surat suara. Itu pemilihan gubernur. Oh gitu. Ya, gubernur dan wakil gubernur, karena kan masih wilayah bubble ya, masih wilayah bubble. Jadi untuk yang pemilihan bupatinya dia nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun di Kabupaten Bangka Tengah ada gitu Pak. Kan dia kan Bangka Tengah misalnya. Kan ke Bangka Tengah kan. Kebetulan ada tugas ke Kabupaten Bangka. Ya, gitu. Jadi dia nggak boleh Kabupaten Bangka nyoblos di Kabupaten Bangka Tengah, dia nggak boleh nyoblos di Kabupaten Bangka, nggak boleh. Dia boleh mencoblos di Kabupaten Bangka dengan mengurangkan pindah memilih, tetapi dia nggak bisa pemilihannya itu dia nggak dapat surat suara untuk di bupatinya kan gitu kan dia tidak terdaftar karena bupati pemilihannya untuk yang ada di wilayah Bangka kan gitu. Tapi dia akan dapat surat suara untuk gubernurnya karena wilayahnya itu Bangka Belitung kan, mau daerah manapun dia. Yang penting syaratnya dia kalau mau memilih, mau tetap memilih harus urus untuk pindah memilihnya yang ada di daerah sebelumnya, di mana dia ditugaskan itu harus urus pindah memilihnya. Kurang lebih begitu. Iya. Yang pastinya teman-teman KPU tidak mempersulit lah Pak ya. Enggak. Yang penting kami masyarakat aktif, itu kami lebih senang begitu. Jadi kami tahu apa permasalahannya dan kami ingin pastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul hari ini khususnya dalam hal memilih nanti teman-teman kami siap untuk memberikan masukan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa mengarahkan masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Kurang lebih begitu. Oke lah. Supaya lebih ini lagi Pak, dari teman-teman KPU Bangka sejauh ini mengedukasi masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Bangka untuk aktif memilih. Bagaimana Pak? Apakah juga melakukan sesuatu misalnya apakah ada narasumber, menggait narasumber atau public figure yang lain, mengajak public figure agar masyarakat Bangka tetap berpartisipasi untuk pilkada ini Pak? Ya. Edukasinya dari mana? Bagaimana Pak? Ya. Kami melakukan beberapa upaya, banyak upaya yang kami lakukan dalam upaya peningkatan partisipasi. Salah satunya KPU goes to kampus, ke kampus, ke sekolah, kemudian mengundang dari berbagai disabilitas juga kami undang, tokoh agama, tokoh masyarakat kami undang, kami kasih sosialisasi itu, dan hal-hal lain yang juga kami yang penting dalam upaya peningkatan partisipasi, kami libatkan pihak-pihak yang terkait, pemerintah daerah juga kami libatkan, dan hari ini saya sampaikan kembali. Pak Komisioner KPID Babel ini intens kami komunikasi. Ini bagian dari upaya yang harus kami lakukan bahwa kami ingin sampaikan dalam upaya peningkatan partisipasi itu tidak hanya menjadi tugas KPU, tapi ini menjadi tugas seluruh pihak. Secara kelembagaan diatur memang KPU yang menjadi tugas utamanya KPU, tapi pihak-pihak terkait ini yang memang memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab yang sama kepada untuk menyukseskan pilkada ini, kurang lebih begitu dia. Oke. Baik. Bagaimana untuk suara sah dan tidak sah, Pak? Ya, dari proses kita pilkada ini, Pak. Oke, suara sah dan tidak sah. Untuk seluruh pendengar, yang penting jangan lupa tuh nanti datang ke TPS. Dalam di TPS itu silakan dibuka surat suaranya. Surat suara nanti yang bisa dapat itu ada dua jenis surat suara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Untuk gubernur dan wakil gubernur itu ada 2 calon.
Di antara kedua calon itu silakan dicoblos. Manapun menurut hati nuraninya, di antara keduanya salah satunya dicoblos. Cara mencoblos silahkan dicoblos pada kolom yang tersedia. Yang ada kotak ya, yang ada calonnya, 2 calon di situ. Untuk gubernur silahkan dicoblos di antara kedua pilihan itu. Coblos, buka surat suara dengan benar, itu yang paling penting itu. Jangan tidak dibuka surat suaranya langsung coblos saja begitu, itu yang salah. Tapi dibuka dulu surat suaranya secara keseluruhan, buka, dilihat, langsung dicoblos salah satunya di antara kedua pilihan itu. Itu akan sah ketika dicoblos di dalam kotaknya. Ya, di dalam kotaknya itu silakan dicoblos. Kalau di luar kotak ya jelas enggak itu. Ya. Kemudian kalau dicoblos dua-duanya, jelas enggak sah itu surat suara, kan begitu. Terus ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemilihan bupati dan wakil bupati itu dia ada 1 calon tunggal. Yang perlu saya tekankan, walaupun hanya ada 1 pasangan calon untuk calon bupati ini, walaupun hanya ada 1 pasangan calon, pilihannya dalam surat suara itu akan tetap ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, nomor urut 1 itu yang bergambar. Kalau di KPU Bangka ya, yang di Bangka, pemilihan bupatinya. Yang bergambar ada nomor urut 1. Kemudian yang nomor urut 2-nya itu adalah yang tidak bergambar, alias kolom kosong, kotak kosong orang sebutnya, kan begitu. 2 pilihan ini akan menjadi pilihan dari masyarakat untuk memilih di antara kedua pilihan ini. Ada yang pilihan bergambar, ada foto pasangan calon, kemudian ada kolom kosong. Nah, bagaimana itu dianggap sah? Mau dicoblos, yang jelas mencoblosnya itu adalah di antara kedua pilihan itu. Boleh mencoblos yang ada gambarnya, yang ada calon, boleh juga mencoblos yang kolom kosong. Dipilih sesuai dengan hati nuraninya. Silakan dicoblos di antara kedua pilihan itu. Jadi kalau masyarakat berpikir ini hanya ada 1 pasangan calon, berarti saya tidak mau datang ke TPS lah. Nggak ada pilihan saya juga, misalkan begitu. Ini saya bukan jagoan saya atau apa gitu. Jangan gitu lah, jangan Pak, ya? gitu. Jadi intinya kalau mau ada pilihan, pilihannya harus berpikir, harus paham bahwa walaupun hanya ada 1 pasangan calon, tetap harus datang ke TPS. Silahkan gunakan hak pilihnya, jangan golput. Silahkan digunakan hak pilihnya, mau coblos yang bergambar, atau mau coblos kolom kosong, silahkan dicoblos dengan benar. Bagaimana coblos dengan benar? Buka surat suaranya, kemudian dicoblos di antara kedua pilihan itu, di dalam kotaknya. Mau kotak yang bergambar ataupun kotak kolom kosong, di dalam kolom itu. Mau yang bergambar ataupun yang kolom kosongnya, silahkan dicoblos di salah satu di antara kedua ini. Jangan coblos dua-duanya. Kalau dua-duanya ya pasti tidak sah tuh suara. Oh gitu ya. Gitu. Jadi harus dengan dibuka benar-benar, kemudian dicoblos di antara kedua pilihan itu. Selama itu dicoblos dengan benar, masih di dalam kotaknya yang sudah tersedia, itu sah surat suara itu. Jadi jangan berpikir saya tidak mau datang ke TPS, udahlah, saya golput saja untuk tahun ini, untuk pilkada kali ini, kan gitu. Jadi ini yang harus kami berikan pemahaman itu. Kalau surat suaranya rusak, Pak? Surat suara rusak pasti tidak bisa digunakan. Jadi itu nanti ada petugas kami yang menentukan bahwa ini surat suara. Makanya dalam penyerahan surat suara nanti di hari H nanti itu akan ada petugas kami membuka dulu tuh, ngecek dulu tuh. Sudah dicek, oke, aman surat suaranya, tidak ada yang rusak, lipat kembali, ditandatangani oleh ketua KPPS, baru diserahkan kepada pemilih. Ya sudah dicek di situ dulu. Gitu. Jadi untuk soal surat suara yang rusak ataupun apa itu harus sudah tersortir di awal ketika pemilih datang oleh petugas kami yang ada di KPPS. Karena sebelum itu dicoblos, dibawa ke bilik suara oleh pemilih, itu harus dibuka dulu oleh petugas kami, KPPS kami, ditandatangani dulu, dicek dulu bahwa surat suara ini benar-benar dipastikan, Pak, ya, dipastikan tidak rusak dan bisa digunakan. Ditandatangani oleh ketua KPPS, baru diserahkan ke pemilih, dicoblos, masukin di kotak. Gitu. Baik,
waktu juga Pak. Ini silahkan menyampaikan kata-kata terakhirnya untuk kebersamaan kita, mulai dari Pak Hori dulu. Silakan Pak. Oke, untuk pendengar dimanapun pendengar berada, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bangka, wilayah kerja kami, 27 November 2024 itu adalah hari pemungutan suara, dan hari itu hari yang diliburkan oleh pemerintah. Jadi mari kita gunakan hak pilih untuk datang ke TPS. Kita gunakan hak pilih untuk memilih bupati dan wakil bupati dan gubernur dan wakil gubernur di tanggal 27 November 2024 itu di hari Rabu. Jangan tidak menggunakan hak pilih. Ya. Tetap harus gunakan hak pilih dan jangan berpikir untuk golput. Ya. Ya. Jadi harus tetap menggunakan hak pilih, gunakan hak suara kita, dan ajak keluarga, masyarakat, keluarga, suami, istri, anak yang sudah memiliki hak pilih. Yes. Harus datang ke TPS, kita sama-sama memberikan hak suara, berpartisipasi untuk pilkada kali ini. Pilkada yang berkualitas itu salah satunya adalah partisipasi dari masyarakat, ikut berperan dalam menentukan hak pilihnya di TPS. Iya. Itu salah satu keberhasilan untuk pelaksanaan pemilu pilkada di 2024 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa berpartisipasi untuk di pilkada di 2024 ini. Ini dari jam berapa sampai ke jam berapa? Oh iya, pemilih untuk di bisa datang ke TPS itu jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Jadi yang menjadi jam layanan untuk di TPS itu adalah jam 7 sampai jam 1. Kalau lewat dari jam 1, nah itu udah tidak bisa lagi di ini. Jangan sampai nanti datang jam 1 lewat, jam setengah 2. Itu pasti tidak bisa dilayani karena memang sudah habis masanya. Jadi datang ke TPS itu jam 7 pagi sampai di antara jam 7 sampai jam 1 siang itu baru tutup. Baik. Terima kasih Pak Hori. Kita ke Pak lupa lagi sih. Ubay. Pak Ubay ya. Silakan Pak Ubay. Baik, kami dari KPID Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya sangat mengapresiasi sekali salah satu wujud daripada KPU untuk membersamai kami dalam mensukseskan Pilkada serentak tanggal 27 November ini. Karena KPU, Bawaslu yang selalu membersamai kami itu salah satu wujud daripada upaya dalam pilkada damai ini, untuk mengupayakan pilkada damai ini. Dan salah satu yang menjadi hal yang utama itu di kami, bagaimana upaya KPU Bangka Induk ini untuk mengajak peran KPID dalam proses suksesnya pilkada. Iya, suksesnya pilkada ini. Iya. Itu sangat luar biasa sekali. Iya. Dan ada beberapa KPU lagi kayak KPU Bangka Tengah, Pangkal Pinang. Nah, 3 kawan-kawan lembaga penyiaran, lembaga KPU ini ya sangat luar biasa untuk membersamai kawan-kawan lembaga penyiaran kita, dan mereka selalu intens komunikasi. Iya. Kayak Bawaslu Bangka Barat seperti itu. Bawaslu Pangkal Pinang, Bawaslu Provinsi, itu sangat luar biasa sekali. Iya. Dan terutama lagi yang sangat intens, yang luar biasa ini KPU Bangka Induk ini Pak. Ini sangat luar biasa intensnya, dan itu sangat memberi kami hal yang luar biasa lah Pak. Award Pak ya? Iya. Kalau seandainya ada award lagi nanti kita kasih lah. Karena ini salah satu wujud daripada mitra strategis kita untuk menumbuh kembangkan ruang dengar kita, mengapresiasi lembaga penyiaran kita. Karena hari ini lembaga penyiaran kita kalau tanpa iklan yang ada dan tanpa adanya masukan-masukan yang ada, dari mana lembaga penyiaran kita mau hidup? Iya. Nah, sementara bukan hanya ada Sonora saja. Kita di Bubble ini punya 53 lembaga penyiaran. Iya, televisi radio Pak ya. Televisi radio 53 lembaga penyiaran, 19-nya televisi. Selain 19 itu radio. Nah, kalau seandainya kawan-kawan hari ini tidak ada sentuhan dari KPID, ya bukan KPID saja, stakeholder yang ada, dan kami KPID dalam konteks ini mendorong, yuk kita berdayakan ruang dengar kita untuk memberikan
apa yang bisa kita kasih dalam ruang dengar kita. Iya. Seperti itu, Pak. Mungkin kami ini wujud daripada rasa yang luar biasa kepada KPU Bangka Induk untuk memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran kita, sehingga lembaga penyiaran kita masih dalam konteks diperhatikan, Pak. Iya. Diperhatikan. Oke, Pak. Jadi kedepannya nanti jangan lupa juga Pak Komisioner KPU Bangka Induk yang sangat luar biasa ini. Di sini di sebelah juga ada Radio Motion juga, dan di sebelah juga ada Radio Prima juga. Jadi ya terima kasih, Pak. Ini dan di kita juga ada Radio Eski. Jadi harapan kami di sini semua radio yang kita ada di sini dapat kecipratan. Iya. Siap. Seperti itu. Jadi merata. Dalam konteks ini merata. Oke lah. Silakan untuk Bapak Hori lagi mungkin menyampaikan ke pendengar untuk ajakan memilih. Silakan Bapak. Oke, kepada pendengar jangan lupa tanggal 27 November 2024 hari Rabu kita datang ke TPS menggunakan hak pilih kita untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Bangka pada pukul 7 sampai dengan pukul 13.00. Jangan lupa, jangan golput, tetap gunakan hak pilihnya. Ayo berpartisipasi di Pilkada 2024 ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Hori selaku Komisioner KPU Kabupaten Bangka, dan juga ada Bapak Ubay selaku Komisioner KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sahabat sonora, sampai di sini kebersamaan kita di talkshow khusus ataupun spesial dari KPU Bangka seputar pelaksanaan Pilkada 2024 terutama yang ada di Kabupaten Bangka. Mudah-mudahan untuk Anda pendengar sonora yang ada di Kabupaten Bangka, terutama yang di Kabupaten Bangka, nanti jangan lupa untuk menggunakan hak pilih suaranya di hari Rabu tanggal 27 November 2024 dari pukul 7 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gunakan hak pilih Anda dengan sebaik mungkin ya. Baik, terima kasih sahabat sonora untuk kebersamaannya talkshow sonora hingga sampai di sini. Selamat sore, tetap setia di 101,1 Radio Sonora Bangka. Ya, sahabat sonora, selamat pagi, Selamat siang, selamat siang. malam. Kita lanjutkan kembali rangkaian acara Kita di teruskan malam kembali hari. untuk kebersamaan di Radio Sonora FM Kali ini Bangka. kita akan menikmati program HMKM Malam. Ada Lisna yang akan temenin Anda selama 2 jam yang ke depan di bergabung di program acara ini, Pesona silakan Indonesia. langsung ke nomor 0811 Sonora Bangka